Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasangkayu, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 23 coaching supervisi akademik dengan saya, Suryanti dari SMK Negeri 1 Baras, dan Mustama Laurensa dari SMK Negeri 1 Bambala Mutu. Saya Ilham dari SDN Lanta, Kecamatan Sarjo. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza. Kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak Reza sendiri gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Iya, hari ini kita mau melakukan coaching bersama dengan Suryanti. Sebelum proses coaching, rasanya ada yang perlu kita diskusikan dulu awalnya. Nanti Pak Idam dalam proses coaching ini berperan sebagai coach dan Suryanti berperan sebagai coach. Nanti saya sebagai supervisor akan melihat, mengamati dan menilai apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Pak Idam juga nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Suryanti. Nah, di samping itu juga saya akan mendengarkan, merespon serta memberikan penilaian. Yang lebih penting adalah ada 3 prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Nah, sebelum proses observasi, Pak Idam, ada pertanyaan untuk Pak Idam, boleh saya bertanya? Sama boleh Pak. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Pak Idam kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, dalam kesempatan proses coaching hari ini ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan. Yang pertama ada proses, kemudian menjadi pendengar aktif, dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Idam, ini mengembangkan kompetensi yang ada mulai dari kehadiran penuh, Ya. mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga spesifik itu yang mana yang akan dikembangkan oleh Pak Idam? Dalam proses coaching kali ini kemungkinan saya hanya akan fokus pada 2 hal, yang pertama menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, ya. Insya Allah. Kira-kira indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan seperti apa itu Pak? Dalam proses coaching kali ini yang menjadi indikator ketercapaian manakala si coach sudah mampu merumuskan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi, gitu Pak. Jadi indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh coach adalah sudah bisa menemukan solusi secara mandiri dari masalah yang dihadapi oleh coach, yang memiliki rencana atau solusinya seperti itu Pak. Ya, benar sekali Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan persiapannya melakukan coaching. Saya akan melakukan pengamatan, lakukan sebaiknya. Siap. Selalu Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Kasih. Pak Idam, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Wanti. Alhamdulillah baik. Ada apa Bu ya? Sepertinya Ibu kok kelihatan kayak murung. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya ganggu waktu Pak Idam. Tidak apa-apa Bu, insya Allah bisa sih. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya, karena saya berpikir Pak Idam bisa membantu saya. Oke, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang terjadi.
Oh begitu Bu. Kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu Anti harapkan? Saya mengharapkan bisa meningkatkan semangat siswa saya dalam mengerjakan tugas, Pak. Oke. Masalahnya seperti apa Bu? Coba Bu Anti ceritakan. Begini, Pak, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya malas mengerjakan tugas. Dari 20 siswa hanya 8 sampai 10 siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Apakah keterlambatan ini juga terjadi dengan mata pelajaran lain Bu? Dulu sih tidak ya, Pak. Mereka itu anak-anak yang mengerjakan terlambat mengerjakan tugas itu hanya pada mata pelajaran tertentu saja, Pak. Pelajaran apa Bu? Pelajaran kompetensi kejuruan, Pak. Kenapa bisa begitu ya Bu Anti ya? Karena di saat proses pembelajaran kompetensi kejuruan, anak-anak itu hanya diam saja. Mereka itu pasif saja. Gimana cara Bu Anti mengajar kejuruan waktu itu? Waktu itu saya menyuruh siswa untuk diskusi identifikasi gejala tanaman yang terserang hama. Waktu itu saya menjelaskan dengan cara bercerita, kemudian tanya jawab, Pak. Oke. Terus gimana responnya siswa ketika Ibu mengajar dengan cara seperti itu? Ada sih beberapa siswa yang merespon, Pak. Jadi seperti itu permasalahannya ya Bu Anti. Oke, siswa tidak aktif mengamati sehingga banyak siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Iya, betul sekali, Pak Idam. Kira-kira bagaimana ya solusinya? Oke, sekarang kan Bu Anti sudah tahu permasalahannya. Sekarang kira-kira upaya apa yang bisa Bu Anti lakukan kira-kira? Selama ini sih saya sudah melakukan. Yang pertama, mengingatkan mereka tentang tugas yang sudah saya berikan, baik melalui via chat grup, Pak. Oh, hasilnya masih tetap sama ya, meskipun sudah diingatkan. Tadi juga Bu Anti bercerita tentang metode pembelajaran diskusi, bercerita, dan serta tanya jawab. Tetapi hanya beberapa siswa yang aktif saja yang merespon. Apa Bu Anti sudah melakukan sesuatu pembelajaran seperti ini sehingga siswa termotivasi untuk belajar? Iya ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran untuk merubah metode pembelajaran yang menarik, yaitu melakukan langsung pengamatan di kebun praktek, sehingga siswa lebih senang untuk belajar di lapangan dengan langsung praktek tanpa harus ada metode bercerita dan tanya jawab saja. Sehingga setiap pelajaran siswa akan lebih bersemangat dalam menjalankan proses pembelajaran. Ya, itu adalah metode yang bagus. Langkah yang bagus yang selama ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sehingga kurang menarik. Iya, Pak. Mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan itu belum bisa mengaktifkan siswa dan ternyata berpengaruh juga pada ketepatan dalam mengerjakan tugas, Pak. Jadi apa yang Bu Anti lakukan ke depannya kira-kira? Mungkin saya akan melakukan refleksi pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Saya mungkin akan menggunakan alternatif metode pembelajaran yang lebih menarik dan juga mungkin akan menggunakan pembelajaran diferensiasi konten sehingga siswa akan lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran kejuruan. Oke, tadi saya tangkap ada pembelajaran diferensiasi ya. Iya, konten. Pak. Oke. Itu langkah-langkah yang bagus sekali Bu Anti dan langkah yang sudah diambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Bu Anti. Syukurlah, Pak, sekarang saya menjadi lega dan sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Anti lakukan ke depannya? Komitmen saya yang akan saya lakukan ke depannya yaitu diantaranya saya akan berusaha menggunakan metode pembelajaran yang menarik dengan cara pembelajaran diferensiasi konten sehingga siswa lebih aktif dan antusias belajar dan juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa sehingga tugas-tugas yang diberikan juga dapat dikerjakan sesuai dengan
waktu yang sudah disepakati. Begitu Pak Idam. Bagus sekali Bu Wanti. Semoga Bu Wanti bisa melakukannya dengan baik ya. Insyaallah. Iya, terima kasih Pak Idam. Oke, sama-sama Bu Wanti. Oke Pak Idam, setelah sudah melakukan proses coaching dengan Bu Suryanti, apakah sudah berjalan dengan lancar Pak Idam? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Reza. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Idam. Baik Pak Reza, silakan. Yang pertama adalah apa yang didapatkan pada saat coaching terkait dengan ketercapaian yang dilakukan oleh Pak Idam. Alhamdulillah selama proses coaching tadi kami menerapkan percakapan coaching dengan alur Tirta, di mana ada tahap pertama itu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Sesudah itu kami juga saya juga berhasil menggali potensi si coach, dan si coach sendiri berhasil juga menemukan masalah. Masalah. Aduh, maunya lanjut nih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lanjut aja. Nanti dikat. Nanti dipotong. Alhamdulillah selama proses coaching tadi kami berhasil menerapkan percakapan coaching menggunakan alur Tirta, di mana ada menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Ini di coaching seksi pengamat. tentang solusi dari masalah yang dihadapinya dengan memberinya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Baik, Pak, dari penjelasan Pak Idam tadi, Pak Idam sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta sesuai dengan apa yang saya amati ya Pak ya. Ini beberapa catatan untuk Pak Idam tadi sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan kepada coach, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coach, kemudian membuat rencana aksi, memancing coach untuk berpikir, membuat rencana aksi dan menunjukkan rasa tanggung jawab dalam tim coach agar rencana yang bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Namun catatan saya di sini juga tentang percakapan yang dilakukan dengan coach Bu Suryanti sudah fokus penuh, dan Pak Idam sudah mendengarkan aktif juga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, ke depan Pak Idam kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dan seperti apa prosesnya? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih jauh mengetahui tentang proses coaching dengan menerapkan alur percakapan Tirta agar saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau berkolaborasi di sekolah lain nanti. Begitu. Wah, luar biasa sekali Pak Idam ya. Jadi Pak Idam ingin berlatih terus menerus tentang bagaimana melaksanakan teknik coaching dengan alur Tirta ini. Semoga kedepannya bisa sukses dan melakukan coaching dengan alur Tirta. Terima kasih untuk hari ini sudah melakukan proses coaching. Saya akhiri percakapan kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana nih kabarnya Pak Reza? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Oh iya Pak, hari ini mau melakukan proses coaching ya dengan Pak Idam. Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sesuatu yang perlu kita obrolin dulu ya Pak. Iya. Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Iya. Nanti pada saat Pak Reza dalam melakukan proses coaching, di mana Pak Reza berperan sebagai coach dan Pak Idam akan menjadi coachee. Nanti saya akan ikut mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu kemudian saya akan mengamati apakah Pak Reza akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan Pak Reza dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sesuai pertanyaan yang diberikan oleh Pak Reza. Nah, jangan sampai lupa Pak Reza ya,
Nanti harus sesuai dengan prinsip coaching nih, diantaranya kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk Pak Reza. Boleh ya Pak Reza? Tentu saja boleh Bu, silahkan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Reza kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching pada hari ini pastinya tentang kompetensi coaching itu sendiri, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, berarti Pak Reza ini mengembangkan 3 kompetensi yang ada ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Reza kembangkan yang mana? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan secara aktif dan menyajikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh, jadi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Bu. Itu nanti yang akan saya kembangkan. Oke, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Reza itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya lihat adalah apakah coach sudah bisa mencari seperti apa solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coachnya bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang akan dilakukan. Oke, indikator ketercapaian yang ingin dicapai saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan coach memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Pak Reza? Iya Bu. Baik Pak Reza, terima kasih atas jawabannya. Silakan melakukan proses coaching. Saya akan mengamati, lakukan dengan sebaiknya, dan nanti setelah selesai proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Reza. Iya Bu, saya siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu Pak Idam? Alhamdulillah baik, cuman agak sedikit resah nih Pak. Bapak sibuk tidak? Alhamdulillah tidak. Itulah Pak, Bapak punya waktu luang. Begini Pak, saya ada sedikit kendala ini. Silakan Pak diceritakan apa kendala. Begini Pak, semester kan sudah mau dilaksanakan, nah sementara materi saya itu ketinggalan. Di semester 2 ini kan ada 4 tema yang harusnya diselesaikan. Saat ini saya masih di tema 3. Akhirnya saya ngajarnya itu sistem kebut. Akhirnya juga pembelajaran tidak efektif. Nah, saya ingin bercerita tentang Bapak, bercerita kepada Bapak tentang masalah ini, sekaligus meminta saran dan kira-kira seperti apa nanti saya harus menghadapinya Pak. Kebetulan kan Bapak sebagai kepala sekolah Pak. Oh, jadi Pak Idam sebenarnya resah Ya. tentang materi kelas 6 yang ketinggalan. Nah, apa manfaat yang ingin Pak Idam ambil dari percakapan kita kali ini? Tadi Pak, saya ingin bercerita tentang masalah saya Pak, biar saya bisa tercerahkan. Nah, dari yang barusan Pak Idam ceritakan, saya menangkap bahwa Pak Idam ini kendalanya ada di waktunya yang mepet untuk menyelesaikan materi pelajaran. Iya Pak, sisa waktu sebenarnya yang jadi kendala. Akhirnya pembelajaran ini berlangsung tidak efektif. Sistem kebut-kebut asal selesai Pak. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Idam. Idealnya pembelajaran di kelas 6 itu waktu efektifnya seperti apa? Efektifnya kan satu tema itu kan 1 bulan. Nah sementara waktu sudah mepet sekali Pak. Akhirnya ya itu pembelajaran tidak efektif Pak. Gitu Pak. Oh begitu, berarti upaya yang Pak Idam lakukan selama ini kebut pelajaran biar bisa menyesuaikan dengan waktu. Iya Pak, betul.
adakah semacam upaya yang pernah Pak Idam lakukan? Sepertinya Pak, ininya sih ada tambahan jam pelajaran Pak, begitu. Jadi Pak Idam ini mengharapkan ada jam tambahan untuk mengejar materi ketertinggalan Pak ya, begitu. Nah, ya inginnya sih seperti itu Pak. Kira-kira kesempatan apa yang Pak Idam miliki sekarang untuk mengejar materi tersebut? Sepertinya saya punya kesempatan masalah waktu, tapi itu di luar jam belajar efektif Pak. Semisal pagi atau siang sebelum pagi sebelum belajar atau siang sudah belajar, sepertinya seperti itu Pak. Nah, kira-kira ada rencana lain yang Pak Idam bisa lakukan? Oh iya bisa Pak, merangkum materi. Kebetulan kan di kelas 6 itu ada tema, ada kompetensi dasar yang berulang. Jadi bisa seperti ini Pak. Nanti saya rangkum materinya biar agak padat. Jadi kira-kira kekuatan apa yang Pak Idam miliki untuk mencapai yang direncanakan itu? Mungkin dari segi pemilihan metode atau sumber belajar yang bervariasi. Wah, luar biasa sekali itu Pak. Ada inisiatif seperti itu. Nah, selanjutnya kira-kira posisi saat kita ini dari skala 1 sampai 10 kesiapan murid itu di rentang berapa Pak? Kalau masalah kesiapan murid insya Allah siap semua. Cuman sebenarnya kemampuan murid yang menerima sistem pembelajaran kebut itu yang kurang, ya paling rentangnya 5 Pak. Wah, bagus Pak ya. Kemudian hambatan apa yang Pak Idam temukan dalam melakukan pendalaman materi tersebut? Ya karena terkendala waktu Pak, ya akhirnya saya sistem kebutan asal materinya selesai Pak, yang penting rampung. Oh, kalau begitu kasihan murid itu Pak. Iya Pak, kasihan Pak, mohon maaf Pak. Nah, sekarang apa solusi yang Pak Idam inginkan untuk masalah ini? Mungkin saya bisa buat les Pak, semacam tambahan waktu belajar. Lesnya mungkin dilakukan sebelum pelajaran dimulai Pak. Sekalian saya izin sama Bapak, semoga diizinkan Pak. Berarti Pak Idam ini ingin mengadakan pelajaran di pagi hari atau kapan Pak? Iya begitu rencananya Pak. Nanti saya lihat dulu sebenarnya, nanti apakah nanti efektifnya siang atau pagi mungkin Pak. Nah, kira-kira siapa yang akan kita libatkan dalam rencana Pak Idam ini? Yang saya libatkan tentunya murid, kemudian orang tua murid itu sendiri, saya dan Bapak selaku kepala sekolah insya Allah. Baik, baik Pak. Terus kira-kira ukuran keberhasilan setelah upaya penambahan jam pelajaran itu seperti apa? Oke, kalau dari segi keberhasilan tentunya tujuan pembelajaran tercapai, berbanding lurus dengan hasil belajarnya murid, dan semoga juga saya bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berpihak dan menyenangkan untuk murid. Itu Pak sebenarnya. Wah, ini menarik sekali Pak. Nah, tadi kan Bapak Idam sudah sampaikan ukuran keberhasilannya. Kira-kira menurut Pak Idam dalam implementasinya ada tidak hambatan yang akan dihadapi? Ya mungkin agak ngantuk Pak, kalau misalnya start pagi belajarnya, bisa juga nanti di jam terakhir, kalau misalnya jadi jam terakhir lesnya, ya itu mungkin akan ngantuk Pak. Ya. Strategi apa yang Bapak akan lakukan supaya murid-murid nanti tidak mengantuk dalam pembelajaran di pagi atau di sore hari? Kalau menurut saya Pak, asalkan strategi pembelajarannya menyenangkan dan bervariasi, insya Allah tidak ngantuk Pak. Bisa juga saya selipkan ice breaking dengan pembelajaran game based learning, itu insya Allah tidak ngantuk Pak, insya Allah. Sekarang apa yang akan menjadi komitmen Pak Idam terhadap masalah ini? Insya Allah Pak, saya akan lakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Terpenting ada dukungan dari Bapak selaku kepala sekolah. Nah, betul sekali Pak Idam, harus konsisten ya. Insya Allah saya mendukung sepenuhnya apa yang Pak Idam rencanakan. Terus di akhir sesi pembicaraan kita ini, apa yang sudah Pak Idam dapatkan? Alhamdulillah banyak Pak. Salah satunya akhirnya saya tercerahkan
terkait masalah waktu yang kurang Pak. Selain itu saya juga akan melakukan pembelajaran yang bermakna, berpihak, menyenangkan bagi murid Pak. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah Pak Idam. Nah, bagaimana tindak lanjut dari obrolan kita pada hari ini Pak Idam? Yang terdekat mungkin saya akan lakukan langsung nyebar undangan ke orang tua. Insya Allah hari Rabu ini Pak. Insya Allah. Boleh Pak, segera dieksekusi, lebih cepat itu lebih baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Idam setelah melakukan diskusi kali ini? Alhamdulillah senang Pak, akhirnya bisa temukan solusi dari masalah saya ini. Alhamdulillah Pak Idam, sama-sama ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Oke Pak Reza, tadi sudah selesai melakukan proses coaching dengan Pak Idam. Apakah berjalan lancar Pak Reza? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Reza. Baik, silahkan Bu. Oke, yang pertama apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Reza? Tadi selama proses coaching, saya melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tentang solusi dan masalah yang dihadapinya dengan memberinya pertanyaan yang berbobot. Baik, dari penjelasan Pak Reza, artinya Pak Reza berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Dan ini sesuai dengan apa yang saya amati ya Pak. Ini ada beberapa catatan. Tadi sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, membuat rencana aksi, dan memancing coach untuk berpikir dan membuat rencana aksi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Catatan saya yang lain juga tentang percakapan yang dilakukan dengan coach. Kalau Pak Reza itu sudah fokus, hadir penuh, dan Pak Reza sudah mendengarkan aktif dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, kedepannya Pak Reza, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh yaitu tentang bagaimana melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta agar saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau berkolaborasi dengan beberapa guru nantinya. Baik, luar biasa Pak Reza. Jadi Pak Reza ingin berlatih terus-menerus menggunakan teknik coaching dengan alur Tirta ini. Semoga kedepannya bisa sukses dalam melakukan coaching alur Tirta. Terima kasih untuk hari ini Pak, dan sudah melakukan proses coaching. Saya akhiri perbincangan hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Reza. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Suri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Idam. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Idam. Gimana kabar Pak Idam? Alhamdulillah saya sendiri baik Bu. Jadi sesuai rencana hari ini Bu Suri akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Oke, kalau boleh tahu dengan siapa yang jadi coachingnya sebentar? Dengan coachingnya nanti dengan Pak Reza Pak Idam. Sebelum proses coaching dimulai ini aja kita boleh berdiskusi sedikit boleh? Boleh Pak. Yang ingin saya tanyakan itu terkait rubrik penilaian. Seperti apa rubrik penilaian pada proses coaching hari ini? Rubrik penilaian pada proses coaching ini yaitu sesuai dengan alur Tirta, ya, di mana di alur Tirta itu menentukan merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, alhamdulillah. Jadi
rubrik penilaian pada proses coaching hari ini menggunakan alur percakapan kita. Iya, Pak. Ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik sekali ya. Kemudian apa kompetensi inti yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, alhamdulillah. Jadi kompetensi inti yang ingin dikembangkan itu kehadiran penuh, presence, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Iya, ya, Bu? Pak. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, kira-kira seperti apa kompetensi yang dari 3 tadi itu, kompetensi apa yang mungkin lebih fokus dikembangkan pada coaching kali ini? Pada proses coaching ini, kompetensi yang lebih spesifik dari ketiga kompetensi itu adalah mendengarkan penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, jadi berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif sekaligus melibatkan seluruh aspek. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Betul, betul, Pak. Ya, betul. Oke, selanjutnya kan selalu ada indikator nih. Iya. Kira-kira indikator apa yang akan menjadi target ketercapaian pada proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian pada proses coaching pada kali ini yaitu bagaimana atau melihat kepada coaching apakah si coaching sudah bisa memiliki solusi tentang masalah yang dihadapinya, dan bagaimana coaching membuat rencana aksi atau rencana ke depan apa yang akan dilakukan. Begitu, Pak Idan. Oke, alhamdulillah, berarti yang diharapkan adalah coaching bisa merumuskan solusi berdasarkan masalahnya sendiri dan membuat menyusun rencana aksi ya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, Bu, terima kasih waktunya. Silahkan melakukan proses coaching. Saya akan mendampingi sekaligus mengamati proses coaching yang dilakukan. Sukses, Bu. Sukses, Pak. Terima kasih, Pak Idam. Oke, Siap. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Reza? Ya, alhamdulillah, Bu. Tapi seperti Ibu yang lihat, Bu, Dari ekspresi wajah dan suara, kayaknya Pak Reza kurang bersemangat ya. Sepertinya Pak Reza ada masalah. Apakah benar demikian, Pak? iya, Bu. Boleh saya ambil waktunya sebentar, Bu? Silakan, Pak Reza. Kira-kira sekitar 15 menit begitu, Bu. Boleh, Pak. Begini, Bu, saya cerita sedikit tentang masalah, tapi saya bingung saya mau mulai dari mana ya. Diceritakan sajalah, Pak Reza. Permasalahannya itu seperti apa? Begini, Bu, teman-teman saya di sekolah itu mereka sering mengatakan saya itu mudah marah, tukang Iya. marah lah begitu. Kalau dalam bahasa Mandar itu artinya pacaya, Iya. gampang marah. Gitu. Sebenarnya saya itu marah bukan karena tanpa sebab, ya ada hal-hal lainnya mendahului, Bu. Sebenarnya masalah sederhana saja, Bu. Boleh diceritakan detailnya seperti apa, Pak? Maksudnya situasi seperti apa? Sehingga rekan-rekan Pak Reza beranggapan seperti itu. Begini, Bu, di sekolah kan setiap hari kan kita sarapan. Iya. Nah, kadang teman-teman itu ketika sarapan, beli sarapan di luar itu piring, gelas atau bahkan pembungkus makanannya itu ditaruh di sembarang tempat. Nah, saya kurang suka dengan hal-hal seperti itu karena itu bagi saya kurang bagus lah gitu. Kalau ketika saya apalagi kalau itu bekas-bekas makanan itu piring kotor ditaruh di wastafel itu kan bau, Bu, seperti itu.
Sejak kapan Pak Resa menyadari itu? Sejauh ini langkah apa yang sudah Pak Resa lakukan? Sebenarnya saya juga sadari Bu bahwa saya ini orang tipe yang gampang marah. Namun saya lebih sadar lagi ketika saya menyodorkan penilaian dari tugas CGP. 4 dari 5 teman-teman guru itu memberikan penilaian bahwa saya ini adalah guru yang gampang marah dan harus lebih banyak senyum, begitu kata teman-teman. Jadi saya secara pribadi tuh kayaknya kurang enak juga Bu, begitu saya kurang sreg dengan perkataan seperti itu. Oh, begitu ya Pak Resa. Menurut Pak Resa, hal apa saja atau situasi seperti apa yang membuat Pak Resa tidak bisa menahan emosi? Situasi yang membuat saya gampang emosi itu sebenarnya karena hal yang sederhana tadi. Mestinya kita sebagai guru itu memberikan contoh yang baik, sehingga saya berpikir bahwa hal-hal sederhana seperti menaruh piring, gelas di sembarang tempat itu mestinya tidak usah lagi diingatkan. Membuang sampah pada tempatnya itu harusnya jangan diingatkan gitu. Saya Bu saya kan tinggal di sekolah, jadi apa-apa yang di sekolah itu saya merasa ini tanggung jawab saya karena saya yang tinggal di sekolah, sehingga saya tuh lebih sering lebih sering perhatikan hal-hal seperti itu karena itu bagian dari tanggung jawab saya juga. Oh, begitu ya Pak. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Resa, ide atau gagasan yang efektif untuk masalah seperti ini kira-kira apa ya Pak? Kalau untuk masalah kebersihan ini Bu, saya berpikir mungkin ada baiknya itu kita membuat semacam peringatan atau anjuran jagalah kebersihan di samping wastafel. Tapi yang kembali lagi kepada saya adalah sebenarnya inti permasalahannya itu bukan di situ. Inti permasalahannya itu adalah saya yang kurang bersabar dan amarah saya itu mudah meledak begitu Bu. Itu bagus Pak, perlu dicoba idenya. Kapan kira-kira Bapak bisa mencoba ide tersebut? Secepatnya itu Bu. Namun yang sebenarnya yang saya terapkan adalah saya ingin menerapkan metode stop, kemudian menenangkan diri, mengingatkan diri saya bahwa saya tidak boleh marah, saya harus bersabar. Kemudian benar yang disarankan oleh teman-teman saya juga bahwa saya harus lebih banyak bersabar dan menjadikan sebuah aktivitas membersihkan itu harus dengan ikhlas saya lakukan. Bagus sekali itu Pak Resa. Tadi kita sudah ngobrol banyak. Kira-kira menurut Pak Resa, hal bermanfaat yang bisa diambil dari percakapan kita tadi ini ada apa ya Pak? Hal yang bisa kita ambil dari percakapan ini, awalnya saya merasa belum yakin dengan apa yang ingin saya lakukan. Setelah percakapan dengan Ibu Suryanti, saya sedikit tercerahkan dan saya mulai menyadari tentang kelemahan-kelemahan saya dan hal-hal yang semestinya saya lakukan itu sudah saya pikirkan tadi. Oke, alhamdulillah ya. Jadi saya lega juga bisa menyelesaikan masalah Pak Resa dengan ide cemerlang dari Pak Resa sendiri. Oke Pak, selamat beraktivitas dan semoga ide berjalan dengan baik. Semangat dan sukses selalu Pak Resa. Ya, terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Bu Anti. Tadi sudah selesai melakukan proses coaching dengan Iya, Pak. Pak Resa. Bagaimana? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik Pak Ina, berjalan dengan baik. Oke.
setelah melakukan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa Bu? Bisa, silakan Pak Ida. Oke, yang pertama dalam proses coaching tadi apa yang sudah didapatkan terkait indikator pencapaian? Tadi selama coaching telah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian melakukan revisi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coaching terkait masalah yang dihadapinya, sehingga bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, alhamdulillah berarti percakapannya sukses ya, menerapkan alur percakapan kita. Iya Pak. Coachingnya juga bisa merumuskan solusi atas permasalahannya. Iya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya dari penjelasan Bu Anti, artinya Bu Anti berhasil melakukan coaching dengan alur kita. Dan ini sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu. Iya. Ini ada beberapa catatan untuk Bu Anti. Tadi sudah menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, membuat rencana aksi, memancing coaching untuk berpikir dan membuat rencana aksi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Catatan yang lain juga tentang percakapan yang dilakukan dengan coaching. Kalau Bu Anti sudah fokus hadir penuh dengan sudah fokus ya hadir penuh, dan Bu Anti sudah meningkatkan aktif dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching. Nah, kira-kira kedepannya Bu Anti kompetensi apa yang kira-kira mau dikembangkan lagi? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ya saya ingin lebih jauh mengetahui tentang coaching sesuai dengan alur kita agar bisa diterapkan dalam kegiatan proses pembelajaran dan juga bisa berkolaborasi bersama teman-teman rekan sejawat di sekolah. Oke, poin pentingnya lebih ingin mengetahui proses coaching menggunakan alur kita itu seperti apa agar bisa berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah kita. Iya Pak, betul. Baik Bu Anti, luar biasa. Jadi semoga kedepannya bisa sukses. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Sukses Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak Idan. Oke, alhamdulillah. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan pada modul 23 coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.